Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Herdinawati, Ria Lestari, Sinta Amelia, Mary Agustin, dan Hesti. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit pasca panen. Pasca panen sendiri merupakan penanganan hasil tanaman segera setelah dilakukannya panen. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam pasca panen yaitu pengangkutan, sortasi, penggolongan mutu, pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan. Selanjutnya, apa sih penyakit pasca panen itu? Jadi teman-teman, penyakit pasca panen itu adalah penyakit yang muncul dan berkembang selama periode pasca panen, tanpa memperdulikan kapan terjadinya inokulasi, penetrasi, dan infeksinya. Kapan ya kira-kira penyakit pasca panen itu muncul? Penyakit pasca panen itu dapat terjadi sejak benih dipanen dari induknya, pada saat tanaman masih kecil, penyerbukan dan pembuahan, pada saat periode prapanen, pada saat panen, atau pada saat pasca panen. Selanjutnya teman-teman, ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keparahan penyakit pasca panen, seperti segitiga penyakit, mikroba patogen, interaksi inang, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan satu persatu tentang produk-produk pasca panen oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu contoh penyakit pasca panen. Nah, di sini saya mengambil contoh penyakit antraknosa pada buah pisang. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum mussae, di mana jamur ini biasanya menyerang buah pisang yang telah matang. Terus kedatangan jamur ini biasanya dipicu oleh keadaan buah pisang yang kurang baik. Nah, seperti terdapat luka-luka, terus seperti terbentur saat di perjalanan. Nah, sehingga timbulnya goresan-goresan pada buah pisang. Keadaan ini menyebabkan buah pisang ini rentan terhadap penyakit antraknos ini. Penyakit antraknos ini sangat mudah menyebar dari pisang satu ke pisang lainnya. Karena kenapa? Biasanya pedagang itu menyimpan pisang itu tanpa sekat atau sering asal-asal ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan dari serangan jamur Colletotrichum ini, teman-teman bisa lihat pada buah yang saya pegang ini. Di sini terdapat bercak-bercak hitam antraknos pada kulit buah pisang. Nah, sehingga apabila pisang ini telah terserang, ini bisa menyebabkan kerugian karena akan menurunkan harga jual. Dan bahkan jika serangannya berat, itu masyarakat itu tidak mau membelinya, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar karena tidak bisa dijual. Nah, untungnya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar jamur Colletotrichum mussae ini tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi kita. Nah, yang pertama yaitu saat dilakukannya pengangkutan buah pisang, itu kita lakukan secara hati-hati agar kulit pisang tersebut tidak tergores dan tidak memicu datangnya jamur Colletotrichum ini. Yang kedua yaitu segerakan menjual pisang agar tidak terlalu matang dan tidak rentan terhadap jamur ini. Nah, yang ketiga yaitu simpan pisang dengan jarak tandan agar jamur yang menyerang tidak mudah menyebar. Yang keempat, pisahkan pisang yang
Baiklah, selanjutnya yaitu penyakit busuk umbi pada bawang bombay. Nah, penyakit busuk umbi ini itu disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Nah, cendawan ini sendiri itu akan menyebabkan busuk pada bagian umbi, bagian lapisan-lapisan sampai ke dalam. Nah, cendawan ini sendiri itu memiliki karakteristik yaitu yang mana koloninya itu berbentuk bulat, berwarna putih, dan juga bagian permukaan koloninya itu memiliki rambut yang halus. Nah, penyakit ini sendiri itu dapat menyerang pada saat fase pertanaman dan juga pada saat fase pasca panen, yaitu pada saat bawang bombay ini dalam penyimpanan di gudang maupun pengemasan dan maupun pada saat dijual di pasaran. Selanjutnya penyakit pasca panen pada buah cabai yaitu anthracnosa yang disebabkan oleh jamur Coledotricum. Munculnya anthracnosa pada cabai pasca panen itu disebabkan oleh adanya periode laten dari jamur Coledotricum. Periode laten itu sendiri merupakan keadaan di mana patogen sudah ada dalam jaringan tanaman namun masih dalam keadaan berkembang dan mulai menginfeksi saat buah cabai sudah dipanen. Gejala yang ditimbulkan oleh anthracnosa itu ditandai dengan adanya bercak kecil agak mengkilap, berwarna kuning kehitaman. Pada permukaan buah akan terdapat jaringan cendawan berwarna gelap. Salah satu cara menghindari penyebaran cendawan Coledotricum ini adalah dengan menggunakan alat-alat pertanian yang berbeda dan juga bersih guna menghindari penularan jamur. Contoh penyakit pasca panen itu sendiri banyak sekali jenisnya. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh penyakit pasca panen yaitu busuk buah, lebih tepatnya busuk buah pada terong. Ini contoh penyakit busuk buah pada terong yang disebabkan oleh jamur Phytophthora sp. Jamur Phytophthora sp itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya jamur yang dapat merusak. Apabila jamur Phytophthora ini menginfeksi tanaman, maka buahnya akan mengalami busuk pada saat panen. Ciri-ciri buah terong yang terserang oleh jamur Phytophthora sp diantaranya muncul bercak kecoklatan pada buah yang semakin lama akan memenuhi seluruh keadaan buah. Dan di sini saya mendapati pada tangkai buah terong ini muncul Mycelium Phytophthora sp dan keadaan tangkainya semakin rentan. Dan juga buah terong ini memiliki bau yang tidak enak. Jadi apabila buah terong ini diperjualbelikan tidak akan laku. Padahal buah terong ini belum saatnya untuk dipanen, tetapi karena adanya infeksi jamur tadi, buah terong ini harus dipanen secara cepat. Apabila dalam satu lahan pertanaman terong banyak buah terong yang terserang oleh jamur Phytophthora sp, maka petani akan merasakan sekali dampak dari jamur ini. Salah satu dampaknya yaitu harga jual yang rendah ataupun hasil produksi yang menurun. Baiklah, sekarang kita sampai pada akhir dari penjelasan kami tentang penyakit pasca panen. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari semua penjelasan yang telah kami jelaskan yaitu bahwasanya penyakit pasca panen itu sangat banyak sekali dan bisa juga dalam satu spesies tanaman itu bermacam-macam penyakit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.